down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Kami dari kelompok 3, di sini kami ingin mengikuti ujian agama, materi tentang sifat-sifat gereja. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Jelsina Tau. Nama saya Maria Ferdina Denaka. Nama saya Maria Cerita Juni. Nama saya Maria Carmelia Gede. Nama saya Maria Lenetin. Nama saya Magdalena Mersiati. Selamat mendengarkan materi tentang gereja yang satu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gereja yang satu. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa gereja itu satu karena 3 alasan. Pertama, gereja itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Kesatuan Allah Tunggal dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kedua, gereja itu satu menurut pendiriannya Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, menciptakan persekutuan umat beriman dan memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Kesatuan gereja pertama-tama dinyatakan dalam kesatuan iman yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Kesatuan juga dalam kesatuan Injil, satu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul. Kesatuan yang hakiki dan konkret diungkapkan oleh Paulus dalam modal tubuh itu dibentuk dengan baptis dan diaktualisasikan dengan perayaan pemecahan roti. Sebagai orang Katolik, kita dipersatukan dalam pengakuan iman yang satu dan sama dalam perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen dalam struktur hierarki berdasarkan suksesi apostolik yang dilestarikan dan diwariskan melalui sakramen tabisan suci. Oke, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri gereja yang satu. Singkat kata, gereja satu itu terungkap dalam yang pertama, kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan iman ini bukan kesatuan yang statis, tetapi kesatuan yang dinamis. Iman adalah prinsip kesatuan batinnya gereja. Yang kedua, kesatuan dalam pimpinannya atau hierarkis. Hierarki mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiriah dari gereja. Yang ketiga, kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan secara mental. Kebaktian dan sakramen-sakramen merupakan ekspresi simbolis kesatuan gereja itu. Cara memperjuangkan kesatuan gereja, Kansilik Vatikan II menguatkan bahwa pola dan prinsip terluhur misteri kesatuan gereja adalah kesatuan Allah yang tunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesatuan gereja pertama-tama harus diwujudkan dalam persekutuan konkret antara umat beriman yang hidup bersama dalam satu negara atau daerah yang sama. Tuntutan zaman dan tantangan masyarakat merupakan dorongan kuat untuk menggalang kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama. Kesatuan gereja terarah kepada kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama. Kesatuan gereja terarah kepada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan terarah kepada semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Usaha yang dapat digalakan untuk memperkuat persatuan ke dalam, misalnya, yang pertama, aktif dalam kehidupan gereja. Yang kedua, setia dan taat pada persekutuan umat termasuk hierarki dan sebagainya. Di sini kami berdua akan menjelaskan materi tentang sifat gereja yang kudus.
Kristus menguduskan gereja, dan pada gilirannya melalui Dia dan bersama Dia. Gereja adalah agen pengudusannya melalui pelayanan gereja dan kuasa Roh Kudus. Tuhan kita mencurahkan berlimpah rahmat teristimewa melalui sakramen-sakramen. Oleh karena itu, melalui ajarannya dan doa dan sembah sujud serta perbuatan-perbuatan baik, gereja adalah tenda kekudusan yang kelihatan. Secara objektif, sifat kudus berarti bahwa gereja adalah sarana keselamatan dan rahmat Tuhan di dunia serta merupakan tenda rahmat yang kudus yang akan menang pada akhir zaman. Nah, secara subjektif, sifat kudus berarti bahwa gereja tak akan kehabisan tenda dan orang kudus jadi penyemangat kekudusan subjektif. Gereja itu kudus karena sumber dari mana ia berhasil, karena tujuan kemana ia diarahkan, dan karena unsur-unsur ilahi yang otentik di dalamnya adalah kudus. Sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus. Gereja menerima kekudusannya dari Kristus atas doa-doa. Yang kedua, cara memperjuangkan kekudusan gereja. Kekudusan gereja dijelaskan dalam Konstitusi Lumen Gentium. Dikatakan bahwa kita mengimani bahwa gereja tidak kehilangan kesuciannya, sebab Kristus Tuhan Allah yang bersama Bapa dan Roh Kudus dipuji bahwa Dialah kudus. Dalam hal kekudusan yang pokok bukan bentuk pelaksanaan, melainkan bentuk sikap dasarnya. Kudus diartikan sebagai yang dikuduskan Tuhan. Jadi pertama-tama, kudus itu menyangkut seluruh bidang sakral keagamaan. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dan Roh Kudus. Gereja disebut kudus karena Kristus sebagai kepala pengudusan anggotanya. Jadi, kekudusan gereja tidak diutamakan dan diartikan secara moral, tetapi secara teologi menyangkut keberadaan dalam lingkup hidup Allah. Usaha yang dapat diperjuangkan menyangkut kekudusan anggota-anggota gereja, misalnya saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. 2. Merenungkan dan mendalami sikap suci, kekudusan ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat gereja yang katolik. Gereja bersifat katolik dalam arti bahwa Kristus secara universal hadir dalam gereja dan bahwa ia telah mengutus gereja untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dalam bahasa Yunani, Katolik berarti menyeluruh dan umum. Gereja selalu lengkap atau penuh, artinya tidak ada gereja setengah-setengah atau sebagian. Selanjutnya, kata Katolik dipakai untuk menyebut gereja yang benar. Kata Katolik tidak hanya mempunyai arti geografis atau tersebar ke seluruh dunia, tetapi juga menyeluruh dalam arti lengkap berkaitan dengan ajarannya, serta terbuka dalam arti tertuju kepada siapa saja. Gereja bersifat Katolik karena terbuka bagi dunia, tidak sebatas pada tempat tertentu, bangsa, dan kebudayaan tertentu, waktu dan golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam yang pertama, rahmat dan keselamatan yang ditawarkan, yang kedua, iman dan ajaran gereja yang bersifat umum. Cara mewujudkan kekatolikan gereja. Gereja bersifat universal atau umum dan terbuka. Oleh sebab itu, perlu diusahakan antara lain sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Setiap orang Kristiani diharapkan memiliki jiwa yang besar dan keterlibatan penuh dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gereja yang apostolik. Kata apostolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu apostolos. Disimpulkan bahwa apostolik artinya adalah yang diutus atau utusan. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan menjadi rasul.
Gereja yang apostolik berarti gereja yang berasal dari para rasul tetapi tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka.